Oh ya, saya sampai lupa orang penting ini. Ada Bang I juga di sini, selaku dari Triadi, silakan. Oke, ya ya. Selamat datang semuanya. Cek. Oke. Selamat datang di Corkscrew Country Club. Gimana kemarin? Sehat ya, Sehat. Oke. Juga sudah pada kebagian konsumsi, teman-teman? Sudah? Kalau belum bisa dicek di bawah kursi ada voucher sabu haji 60 juta kalau nggak salah, silakan. Bisa langsung dicek. Itu dari bayaran ya? Oke. Ini ada dua mungkin teman berbeda gitu dari dua institusi berbeda. Boleh dikasih tahu mungkin Seraya Live pertemuan dengan Sal Priadi seperti apa? Silakan mungkin. Aku yang mau ngobrol ya. Jadi untuk agenda Zuzu Zaza Tour ini ada dua pihak yang terlibat. Aku dan Sal bagian dari pertunjukan-pertunjukan. Kita tuh banyak kerjain urusan kreatif di tour ini. Ya, meneruskan ide-idenya Sal untuk jadi konten dan dieksekusi. Nah, karena pengalaman dan kita tuh selalu punya keinginan untuk kolaborasi, maka aku tuh reach out sama kayak pakai dari Hafiz untuk kira-kira mungkin nggak ya kalau Zuzaza Tour itu kita jalanin bareng, karena dengan experience-nya Seraya Live sebagai promotor dengan event lalu kita ngerasa kayaknya cocok nih gitu, karena kita tuh pengen bikin tour nggak cuma showcase tapi yang memang community based, dan ngobrol sama Seraya ternyata banyak poin-poin yang kurang cocok lah gitu. Oke. Nah, Seraya kenapa memutuskan untuk mengokein kerjasama dengan Sal Priadi ketika banyak musisi yang jauh lebih sukses di luar sana? Silakan. Oke, sebenarnya kalau dari Seraya sesuai naik plan kita juga, kita lagi hadir untuk Everywhere Seraya. Nah, Mas Sal Priadi dengan album terbarunya kami rasa cocok karena lintas generasi juga secara musik, kami rasa cocok untuk kami hadir dan menjadi salah satu tontonan yang menarik bagi halayak ramai seperti itu sih. Setahu saya Sal ini banyak maunya kalau misalnya sebuah acara, ya. Apakah mempermudah kalian gitu untuk memiliki talent yang tahu persis apa yang diinginkan? Sebenarnya menjadi hal yang menarik karena terjadi diskusi nih antara dua POV yang berbeda nih Mas, jadi hal-hal yang baru yang kami rasa menjadi tantangan baru juga nih, gitu sih. Oke, dan ada berapa kota? Ada 6 kota ya, betul? Betul. Oke. Sal, kenapa 6 kota ini? Salah satunya pasti dekat banget sama lo, yaitu Ya. Malang, Ya. tapi sisanya kenapa sih? Ya, semua kota yang gue pilih itu semua kota yang punya kedekatan personal sama gue. Malang tentu saja tempat lahir gue. Sebelumnya gue mau nyapa teman-teman media dulu. Silakan. Teman-teman media, terima kasih banyak udah mau bantu untuk promosi. Tepuk tangan yang meriah untuk kalian semua yang hadir, terima kasih banyak. Dan Sal ini musisi yang sangat luar biasa, dia hafal nama kalian masing-masing. Ya. Kita coba dari Ya. Iya, semua kota punya kedekatan yang khusus sama aku. Malang, tempat lahir aku, tentu saja aku akan datang ke sana. Yogyakarta misalnya ada di dalam lirik lagu Hai Selamat Pagi, sehingga aku datang juga ke kota itu. Bandung, aku sempat tinggal di Bandung selama 1,5 tahun, mungkin hampir 2 tahun untuk kuliah dan belajar di sana. Jakarta aja karena aku hijrahnya ke Jakarta dan akhirnya tinggal di sini sekarang gitu. Terus Bali itu selalu jadi tempat yang menarik yang selalu ingin aku kunjungi dan bawain lagu-lagu aku, karena kami terus terang manggung di Bali itu untuk bawa full band hanya 2 kali. Hanya sekali dan sekali kita genjrengan doang gitu waktu itu. Jadi aku tuh pingin lebih banyak mengenal teman-teman yang ada di Bali gitu. Dan satu lagi Kuala Lumpur, di mana kami manggung 2 tahun yang lalu. Setahun yang lalu kami sempat manggung di sana, dan aku rasa kayak experience dari Marcus and Suspense Flash di showcase ini harus dibawa dan diperkenalkan sama teman-teman yang ada di Kuala Lumpur. Oke. Dan namanya Zuzu Zaza, apakah ada hubungannya dengan Zulkifli Hasan? Itu nggak ada ya? Itu nggak ada. Nggak ada ya? Meetingnya di sini lagi ya, kayaknya meetingnya di sini. Diam. Sal Priadi diam. Lanjutin. Ini ada yang live. Oke. Zuzu Zaza, kenapa Zuzu Zaza? Ini itu satu lagu yang ada di album Zuzu Zaza. Lagunya tentang membuat bunyi-bunyiannya sendiri gitu. Jadi dengan semangat kreativitas bahwa semua orang itu berhak untuk bikin sesuatu gitu. Itu semangat yang pengen gue angkat gitu. Dan sesuai juga dengan apa yang berusaha gue ceritakan di lagu Zuzu Zaza gitu. Oke. Sal Priadi ini seorang seniman yang harus mungkin ide-idenya ditranslate ke sesuatu yang real gitu, jadi nyata. Itu tugas Bang I di sini. Adakah challenge-challenge tertentu untuk mempersiapkan tour ini, Bang I? Timeline sama deadline aja sih. Oke.
Timeline dan deadline. Berarti ide awal kapan, eksekusi kapan? Ide awal tahun, eksekusi kreatifnya kayaknya baru sebulan yang lalu. Jadi satu materi yang akhirnya kita bisa hitung, kita bisa mikirin apakah ini bisa diwujudkan semuanya gitu. Maksudnya aku nggak sendirian, dibantuin sama Anya jadi project manajernya buat Sal Priadi. Jadi dia yang ngatur semua timelinenya sampai ini bisa kejadian. Begitu dari sisi kreatif kita udah dapat bayangan mau bikin apa, aku ngobrol sama tim promotor soal teknis dan eksekusinya langsung gitu. Jadi memang ngebagi tugasnya udah langsung dari awal gitu ya. Oke, berarti sekarang prosesnya sudah berapa persen dan sesiap apa nih? Kalau proses ya harusnya sih sudah hampir lebih dari 70% karena 30%-nya adalah eksekusi di hari H aja sih. Oke, apa yang beda ini manggung reguler Sal Priadi dengan materi tour nanti? Ya, kalau manggung jelas beda karena kami itu seringnya dapat kesempatan manggung cuma 1 jam dan membawa lagu max jadi 8 atau 9 lagu, bahkan atau max 10 deh gitu. Tapi kali ini kita akan bawa 15 lagu full album. Gak cuma itu, kita akan bawain lagu-lagu yang mungkin jarang dibawain di panggung gitu. Misalnya Misteri Minggu Pagi yang di luar album. Tapi kita tetap akan selipin lagu-lagu kayak misalnya Besok Kita Pergi Makan juga akan kita bawakan gitu. Itu, dan tentu saja soal kolaborasi ya. Kami nggak cuma sendirian, aku nggak cuma sendirian, ada Tommy Reseta yang mengerjakan sebagai skenografi di tempat kami gitu. Jadi proses kolaborasinya juga patut untuk disaksikan gitu sama-sama. Itu sih. Yes. Oke, siap. Ini masnya ngerjain skripsi kayaknya ya? Kita kerjain bareng, aku bantuin aja. Gak usah, jangan, Sal duduk lagi ya. Oke, Seraya Live ini sendiri kan berarti mempromosikan tour ini gitu. Kesulitan-kesulitan yang udah didapatkan apa? Meskipun sepertinya albumnya laku total ya. Tepuk tangan untuk Sal Priadi ya. Wah. Ada Aldi juga dari CXO di situ dia. Kalau gue mah apa sama media-media kerabat. Coba yang dari sebelah kanan ke kiri. Silakan mas. Boleh. Lanjut. Iya, tadi kalau misalnya mau ngebahas tentang kreatif sih sebetulnya kan kita udah ngobrol banyak lah kalau masalah kreatif, dan kita sebenarnya secara visi memang tadi yang sempat dijelasin sama Bang Hafiz, emang secara visi kita match banget gitu kan, makanya kita menjalani bareng gitu. Jadi emang sebenarnya tidak ada hal kesulitan gimana banget sih sebenarnya, karena emang dari awal yang kita mau sepakati itu udah aman, semuanya udah clear. Jadi secara kreatif juga kita udah kebagi tuh, udah semuanya udah clear lewatinnya Masal. Jadi sebenarnya dari kita emang akan nge-provide seluruh yang akan diakomodir di hari H sih sebetulnya gitu, dan secara kreatif pun kita serahin sih sebenarnya ke timnya Masal gitu. Oke, berarti per kota. Sejak album 1 sejujurnya. Jadi waktu aku bikin Berhati, kami kena pandemi teman-teman, 2 tahun kami nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Keinginan untuk tur itu muncul sejak Berhati. Terus aku mikir kayak, waduh ini Berhati nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya kita bikin memoria, pertunjukan Berhati. Lalu baru sekarang ketika aku punya album 2, aku udah nggak mau tahu gimana caranya. Kayaknya harus diperjuangkan untuk melakukan tour, karena ini juga jadi tour pertama kali aku teman-teman. Menurut aku kayak kemarin setelah album Berhati, teman-teman dari luar kota yang datang ke Jakarta, kali ini aku yang akan datang ke kota teman-teman yang lain gitu, teman-teman pendengar, untuk bisa menyajikan showcase Marcus dan sajikan flash disk. Oke, berarti selain lo merasa ini kebutuhan juga emang pengen jauh dari keluarga kali ya? Itu enggak ya? Enggak dong. Oke. Tapi memang meluangkan waktu segitunya untuk rangkaian tour ini, repotnya lo kerasa nggak sebagai musisinya? Tentu saja kerasa ya, yes. Oke. Kami tuh nggak cuman Marcus and Suspense Flashes, atau mari kita singkat jadi Mas PF Showcase supaya ringkas. Mas PF Showcase, tapi kita ada 2 kegiatan lain. Yang pertama ada ekstrakurikuler di PP. Jadi teman-teman yang datang akan bisa ikutan workshop nyanyi dan menari yang akan diajarkan oleh backing vokal aku, Shanin dan Karim. Mereka lulusan satu sekolah tari, satu lagi sekolah musik gitu. Jadi teman-teman yang ikutan workshop bisa belajar nyanyi dan tari di sana. Dan gak cuma itu, bisa ikutan untuk manggung di satu acara namanya Du Gusti Ada.